Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Naftalina. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu mata kuliah di PPG Prajabatan, yaitu pembelajaran sosial emosional. Terutama di topik 3, yaitu terkait dengan experiential learning pada subtopik demonstrasi kontekstual kayak gitu ya. Jadi kita harus pahami dulu instruksinya atau langkah-langkah apa yang harus kita ikuti dulu gitu ya. Yang pertama adalah nanti kita disuruh membuat istilahnya adalah siklus pembelajaran experimental learning, yaitu yang di dalamnya itu intinya adalah kita buat RPP yang di dalamnya terintegrasi dengan KSE dan EL atau experimental learning kayak gitu ya. Selain itu kita juga harus memasukkan terkait dengan media-media yang digunakan, kemudian teknik apa yang digunakan kayak gitu ya. Instruksinya intinya kayak gitu. Kemudian di sini setelah masing-masing orang itu membuat RPP, nah anggota kelompok yang lain itu adalah menjadi observer. Artinya adalah mereka menilai atau mengamati terkait RPP-nya yang telah kita buat, kemudian menilai kayak gitu. Nanti ada contohnya. Nah, yang harus kita pahami dulu yaitu di sini kan berarti EL dulu kan, experimental learning. Yang di sini saya cantumkan ada tahapan pembelajaran yang didasarkan pada pengalaman, karena nanti kita memplottingkan mana EL itu kira-kira berada di bagian apa langkah pembelajaran mana kayak gitu. Jadi untuk yang pertama kan kita tahu ada 4 tahapan EL ya. Ada concrete experience, kemudian reflection, abstract conceptualization, kemudian yang active experimentation gitu ya. Yang pertama adalah konkret dulu. Kalau konkret di sini kegiatan guru adalah guru memfasilitasi siswa melibatkan diri secara penuh dalam pengalaman baru kayak gitu. Kemudian untuk kegiatan siswa di sini siswa melibatkan diri sepenuhnya dalam pengalaman baru. Kemudian reflection artinya adalah di sini kegiatan gurunya, guru membantu siswa membimbing dan melakukan observasi, kemudian merefleksi apa pemikiran pengalaman dari berbagai segi. Kemudian kegiatan siswa mengobservasi atau memikirkan, merefleksikan pengalaman dari berbagai segi. Nah, untuk abstraknya di sini guru menjelaskan kepada siswa menciptakan konsep yang telah dibangun ya, dan mengintegrasikan dengan observasi atau hal yang telah diamati menjadi sebuah teori gitu. Kemudian untuk kegiatan siswa, di sini siswa menciptakan konsep yang mengintegrasikan observasi menjadi sebuah teori. Nah, active experience-nya di sini guru membimbing siswa menggunakan teori untuk memecahkan masalah, dan istilahnya di sini mengarahkan siswa untuk mengambil keputusan. Kemudian kegiatan siswanya di sini siswa mencoba untuk memecahkan masalah dengan anggota kelompoknya, kemudian mengambil keputusan. Ini saya acu dari jurnalnya Ray Gelut 2009 kayak gitu. Nah, kita masuk ke RPP-nya. Jadi contoh bagaimana cara kita memplottingnya untuk siklus EL ini masuk ke dalam langkah pembelajaran. Jadi seperti biasa ya, RPP kita mulai dari kegiatan pendahuluan, yaitu deskripsi kegiatannya seperti ini. Jadi guru mengucapkan salam, kemudian siswa menjawab salam. Nah, jadi kan merupakan kegiatan rutin ya, atau mengandung KSE-nya adalah kesadaran diri atau pengelolaan diri gitu ya. Kemudian di sini mengandung P3 juga, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian guru memimpin doa bersama dengan siswa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Di sini KSE-nya adalah kesadaran diri. Kemudian peserta didik menundukkan kepala untuk berdoa. Jadi mengandung siklus EL experimental learning-nya adalah concrete experience atau feeling-nya, karena setiap hari siswa mengalami pengalaman ini secara terus-menerus gitu kan. Kemudian guru memeriksa kehadiran, presensi, kemudian menanyakan terkait kondisi siswa, bagaimana hari ini kayak gitu. Jadi yuk, sebelum mulai pembelajaran, Ibu ingin tahu dulu bagaimana perasaan kalian ya. Ibu kirimkan link Mentimeter ke salah satu siswa, kemudian silahkan Mas nanti forward ke grup kelas kayak gitu ya. Nah, di sini nanti siswa bisa mengisi Mentimeter, kemudian mengirimkan entah emoticon ataupun ketikan satu kata yang mewakili perasaan mereka pada saat itu. Nah, KSE-nya di sini adalah kesadaran diri dan mengelola emosi. EL-nya adalah reflective observation. Jadi siswa di situ untuk pertemuan awal adalah dia harus melakukan refleksi terhadap dirinya. Kira-kira hari itu perasaannya bagaimana. Kemudian guru mengajak siswa untuk melakukan relaksasi singkat
istilahnya adalah menggunakan teknik balon hijau ya. Di sini KSE-nya adalah kesadaran diri, kemudian di sini mengidentifikasi emosi siswa, kemudian EL-nya di sini adalah concrete experience. Jadi mencoba untuk membuat refleks dia kayak gitu ya. Kemudian guru meminta siswa untuk sharing motivasi dan guru memberikan tanggapan. Kemudian guru bertanya kepada peserta didik ya, apakah sudah mengisi Mentimeter atau asesmen diagnostik yang telah ibu kirimkan tadi malam kayak gitu. Jadi untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik. Nah, di sini mengandung asesmen diagnostik kesiapan belajar, kemudian mengandung juga terintegrasi TPACK terutama pada teknologi karena di sini kami menggunakan form ya. Google Form, kemudian EL-nya adalah abstract conceptualization atau thinking. Jadi di situ siswa memikirkan tentang konsep abstrak ataupun bagaimana kita bisa melihat bagaimana siswa berpikir kayak gitu kan. Persepsi di sini seperti biasa menghubungkan dengan peristiwa sehari-hari kayak gitu terkait dengan materi ini. Jadi anak-anak masih ingatkah tentang materi teori asam basa Blonset-Lowry? Bagaimana bunyi teori tersebut? Nah, siswa menjawab. Nah, ketika siswa menjawab di sini artinya adalah siswa telah melakukan poin KSE, kesadaran sosial dan keterampilan berempati. Bagaimana caranya dia menghargai siswa lain yang berpendapat. Kemudian akan ada terintegrasi EL juga, experiential learning, yaitu concrete experience. Jadi berdasarkan apa yang telah siswa pahami sebelumnya kayak gitu. Karena ini kan yang ditanyakan guru di persepsi itu kan materi prasyarat kayak gitu. Kemudian guru mengaitkan fenomena di sekitar, seperti di sini kan karena materinya adalah penyangga. Jadi saya hubungkan dengan ada gambar bakso dan cuka di slide PowerPoint. Kemudian guru mengajukan beberapa pertanyaan. KSE-nya di sini kesadaran diri, mengenal emosi, dan EL-nya adalah concrete experience karena berdasarkan apa yang telah pengalaman siswa atau apa yang pernah dialami oleh siswa kayak gitu kan. Ini kemudian, nah di sini juga karena guru memberikan beberapa pertanyaan ya, jadi sebenarnya KSE-nya sama, kesadaran sosial, berempati, kemudian konkret, experience atau feeling. Oke, kemudian di sini siswa menjawab juga. Nah, ketika siswa itu menjawab, kemudian guru kan menanggapi. Nah, dari situ siswa kemudian menyimpulkan secara mungkin sementara ya, penyimpulan sementara adalah air liur memiliki kandungan penyangga fosfat ya Bu, berarti ya kayak gitu. Nah, itu termasuk salah satu poin KSE-nya adalah mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Tapi ini masih dalam sementara ya, karena kita kan baru masuk ke persepsi. Kemudian motivasi di sini guru memberikan atau menampilkan ya CP dan TP, capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Kemudian Ibu juga sharing motivasi yang memberikan pemahaman bermakna terkait dengan larutan penyangga. Ternyata memang di dalam tubuh itu ada kandungannya dan tanpa kita sadari ya, ternyata di kehidupan sehari-hari pun yang lain ada larutan penyangga kayak gitu manfaatnya ya. Nah, di sini ketika guru memberikan motivasi, otomatis di sini KSE yang ada adalah berkesadaran penuh. Jadi siswa itu merasa kesadaran penuh bahwa memang mempelajari larutan penyangga itu ada hubungannya dengan lingkungan sekitar kayak gitu. Kemudian RL-nya adalah concrete experience atau feeling. Nah, kita masuk ke kegiatan inti ya. Kegiatan intinya di sini karena saya menggunakan model pembelajaran PBL, problem based learning, ada beberapa fase ya. Di sini yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Jadi intinya adalah nanti di sini siswa dibagi menjadi beberapa kelompok ya, heterogen. Jadi antara siswa yang mahir dan tidak mahir itu kita acak kayak gitu. Silahkan berkumpul ke anggota kelompok masing-masing, kemudian peserta didik menganalisis masalah yang ada pada LKPD ya, terkait dengan sifat larutan penyangga bahan nginang. KSE yang terkandung yaitu keterampilan berhubungan sosial dan daya lenting, kemudian EL-nya di sini concrete experience dan abstract conceptualization atau thinking. Jadi bisa dalam satu siklus itu, dalam satu sintak itu bisa mengandung satu atau dua EL atau experimental learning gitu ya. Kemudian fase yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik. Di sini peserta didik diajak untuk mendiskusikan terkait dengan LKPD-nya. Jadi
Ibu guru mengatakan bahwa silakan diskusikan dengan anggota tim kalian. Ibu beri waktu 20 menit untuk menyelesaikan LKPD ini. Jadi kandungan KSE-nya adalah keterampilan berhubungan sosial dan daya lenting, kemudian pengelolaan diri. EL-nya adalah abstract conceptualization thinking dan active experimentation doing. Jadi selain siswa itu menganalisis tentang konsep abstrak di sini bersama teman-temannya, juga siswa langsung terjun action, atau istilahnya adalah dia langsung mempraktekkan. Kan di sana di LKPD-nya itu nanti ada semacam virtual lab yang siswa harus pahami betul kayak gitu. Jadi selain berpikir juga harus doing, melakukan. Pas tadi dimantau untuk menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan wacana yang disajikan. Kemudian yang ketiga adalah fase 3 ya. Di sini membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Jadi guru membimbing peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada LKPD. Ya, di sini kandungannya ada P3, 4C, komunikasi, kolaboratif, dan berpikir kritis. Kemudian KSE yang terkandung di sini adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya, dan EL-nya adalah active experience, doing, dan reflection, observation, atau watching. Jadi itu siswa tadi selain ya dia berdiskusi, mempraktekkan apa yang telah ia pelajari sebelumnya, kemudian membangun pemahaman abstrak. Nah, di sini juga ada reflection observation. Jadi siswa juga pasti membutuhkan bantuan guru. Istilahnya adalah barangkali ada yang belum dipahami, siswa boleh bertanya kepada guru, dan di situ terjadi yang namanya kegiatan refleksi gitu kan. Peserta didik termotivasi untuk berdiskusi dan melakukan penyelidikan dengan penuh. Kemudian peserta didik menuliskan hasil kerjanya dan diskusi pada LKPD yang telah dibagikan. L-nya adalah active experimentation doing. Nah, kita masuk ke kegiatan penutup, yaitu di sini guru bersama dengan peserta didik sama-sama untuk menyimpulkan materi hari ini tuh kita membahas tentang apa kayak gitu kan. Jadi anak-anak ada yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Silahkan perwakilan dalam kelompoknya bisa menyampaikan. Oke, kemudian siswa menjawab, menurut saya Bu, yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana cara mendefinisikan, kemudian mengidentifikasi dan mengklasifikasikan urutan penyangga. Nah, kandungan KSE-nya di sini pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, pengelolaan diri, dan emosi. Kemudian fokus juga. EL-nya di sini adalah mencoba untuk merefleksikan apa yang telah ia pelajari. Jadi selama dia berdiskusi, kemudian melakukan pembimbingan dengan guru, nah di sini siswa dituntut untuk bisa thinking juga bisa ya, berpikir ya, karena di sini siswa harus menyimpulkan intisari apa yang dipelajari hari ini gitu ya. Kemudian peserta didik melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajar. KSE-nya adalah kesadaran diri. Kemudian guru memberikan penghargaan pada kelompok yang mungkin kinerjanya bagus, aktif, terkritis kayak gitu. Nah, guru menginformasikan pada pertemuan yang akan datang atau besok paginya ya, itu untuk mempersiapkan presentasi hasil diskusi gitu. Jadi guru bilang, pada pertemuan minggu depan kita akan melanjutkan materi ini dengan melakukan presentasi hasil diskusi LKPD. Jadi silahkan nanti dibuat diferensiasi produk ya. Silahkan kalian mau buat dalam bentuk PPT ataupun infografis dan lain sebagainya. Video juga boleh kayak gitu. Jadi EL yang terkandung adalah active experimentation atau doing kayak gitu. Yaitu kemudian, nah tadi kan selain kita membuat RPP, itu kan kita harus melakukan observasi terhadap RPP orang lain. Jadi di sini hasil analisis refleksi yang dilakukan pada jadi teman saya itu melakukan observasi terhadap RPP saya. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Analisis isi dokumen RPP yang dinilai itu ada beberapa aspek. Kemudian apa yang siklus EL-nya yang mencakup apa aja. Misal di sini persepsi, oh ternyata saya sudah ada di bagian CE, nah dicentang-centang kayak gitu ya. Berdasarkan fase juga sama. Kemudian di sini ada aspek yang dinilai juga terkait dengan kelengkapan RPP-nya, kesesuaian antara media, kemudian teknik penilaian, macam instrumen kayak gitu. Nah, di sini bisa dikasih keterangan ada atau tidak ada, kemudian keterangannya apa. Nah, di sini saya belum itu langkah pembelajaran memuat pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi, karena di sini tuh saya belum menyantumkan karena saya fokusnya adalah ke bagian berpikir kritis kayak gitu, atau berpikir kreatif juga. Jadi belum mengembangkan kemampuan HOTS, hanya berpikir kritis. Seperti itu. Nah, ada saran masukan juga dari teman saya. Jadi dalam merancang RPP terintegrasi dengan experimental learning, itu saya dapat memilih masalah yang lebih urgent ya, sehingga dapat menarik minat peserta didik.
saya sebagai seorang guru profesional dapat menjelaskan dengan menarik sehingga peserta didik dapat terangsang berusaha untuk memecahkan masalah. Dan siklus sudah disesuaikan dengan baik, harapannya dapat diimplementasikan dalam pembelajaran. Seperti itu. Mungkin itu sekedar sharing ya terkait dengan pembelajaran sosial emosional, karena memang saya juga nyari di uh, Google itu juga susah ya. Memang kita harus mendalami dulu, harus memahami betul terkait dengan experimental learning. Jadi silahkan barangkali teman-teman punya pandangan yang lain terkait dengan mungkin ada masukan saran bagi saya, boleh nanti tulis di kolom komentar gitu ya. See you in the next video. Kayak gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.